Oke, halo semuanya. Oke, sore hari ini di bulan Mei 2022. Sekarang habis lebaran, terus kemarin juga ya habis trip-trip. Jadi pengen memulai lagi untuk berbagi, untuk sharing di akun ini. Dan ini memulai satu series yang baru. Jadi seriesnya apa? Seriesnya kita sharing tentang what is sociology. Oke, apa sih sosiologi itu? Ini mungkin sebagian kita udah tahu, tapi mungkin sebagian yang lain pun masih belum tahu. Jadi karena aku backgroundnya dari sosiologi khususnya di sini sosiologi sains murni. Jadi sosiologi itu kalau di dunia kampus itu seenggaknya ada dua ya, biasanya ada dua. Yang pertama itu sosiologi murni, sains. Yang kedua ada sosiologi pendidikan atau pendidikan sosiologi sih lebih tepatnya. Nah ini nanti yang akan mencetak guru-guru atau pengajar-pengajar sosiologi. Nah tentu semuanya berbasic dari sosiologi semua, tapi bidang keilmuan dan juga bidang keahliannya kan berbeda. Nah balik lagi tentang apa itu sosiologi, sebenarnya banyak yang harus kita bedah dari satu bidang keilmuan ini. Sebagaimana juga kalau teman-teman di bidang ilmu yang lain juga interest sama kedokteran, sama teknik, sama kimia, sama biologi, what else, anything. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang hari ini, bukan hari ini aja sih, tapi udah dari dulu kan. Udah dari dulu itu digunakan, dimanfaatkan, dan terus jadi sumber untuk berbagai perkembangan zaman gitu. Nah sosiologi, sebenarnya kalau kita bicara sosiologi itu, aku pengen ngasih share yang pertama adalah sebuah pandangan kita melihat dari dua hal aja nih di series ini. Yang pertama, pandangan yang pertama, sosiologi itu kita lihat dari lingkup kehidupan sehari-hari aja nih. Kehidupan sehari-hari, apakah sebenarnya itu ada sosiologi di situ atau enggak? Dari mulai kita bangun tidur ya, kemudian kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang mungkin berkarya ya karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lalu kita bertemu dengan orang lain. Nah, maka di satu sisi itu disebut sebagai kegiatan sosiologi, kegiatan sosial. Karena apa? Karena manusia kan makhluk sosial kan, selain daripada dia makhluk individu, makhluk agama, manusia juga sebagai makhluk sosial. Nah, ketika dia berinteraksi, berdialog, berkomunikasi dengan orang lain selain dirinya, maka itu adalah kegiatan sosiologi. Ya, kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, apakah ketika kita nggak berinteraksi nih, kita nggak berdialog sama orang lain, itu juga disebut dengan sosiologi, kegiatan sosiologi? Iya. Jadi ruang lingkup sosiologi itu sebenarnya bisa kepada individu, bisa kepada antar individu, bisa kepada individu pada kelompok, bisa juga kepada kelompok pada kelompok. Jadi ruang lingkupnya besar banget, dan kita sehari-hari dengan hal itu kita bersinggungan, kita berinteraksi, kita melakukan aktivitas gitu. Keluarga itu adalah ruang lingkup sosiologi juga. Kenapa? Karena di situ ada interaksi, ada sebuah struktur yang main di situ, ada sebuah fungsi yang main di situ. Ya, ada istilah penamaan namanya anak, penamaan namanya ayah, ibu, suami, istri. Ya, itu adalah bentuk sosiologi. Naik lagi kepada lingkup yang
agak meluas ya, misal di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ada kita sebut namanya sosiologi pendidikan, ada kita sebut namanya sosiologi industri, atau sosiologi pemerintahan, sosiologi politik, banyak. Nah, intinya apa? Intinya semua aspek, semua ruang lingkup di dunia ini, ketika itu ada manusianya, maka itu sosiologi. Jadi mau sampai ke ujung dunia manapun, kalau itu ada manusianya, itu bisa kita lihat dari perspektif sosiologi. Bagaimana mereka melakukan kegiatannya, bagaimana mereka berinteraksi dan sebagainya. Jadi sedekat itu sosiologi itu bagi kita gitu loh. Sama kayak apa ya? Sama kayak ekonomi. Banyak hal di dunia ini, ilmu-ilmu itu ya dekat sama kita. Ekonomi kayak gitu juga kan. Kita ngomongin soal uang, maka tidak ada orang hari ini yang tidak bergantung dengan uang, tidak butuh dengan uang misal. Ya dia ingin makan, kebutuhan konsumsinya, dia ingin melakukan transaksi jual beli apa segala macam. Itu kan dekat sama kita. Biologi dekat juga sama kita. Metabolisme tubuh kita, kebutuhan kita akan oksigen, kemudian anatomi tubuh kita, pemahaman kita apa saja fungsinya segala macam, itu kan dekat. Bahkan itu melekat sama kita. Nah, begitu juga dengan sosiologi. Ada satu bidang ilmu yang dekat sama kita. Tapi pemahamannya adalah bahwa sosiologi ini ilmu yang kita harus melihat dalam perspektif interaksinya gitu. Lalu bagaimana dengan pendekatan yang kedua tadi? Ini kan yang pertama nih, kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua tentang basic filosofisnya atau filsafatnya, seperti apa sih sosiologi ini. Kalau kita ngomongin tentang filsafat sosiologi, seenggaknya yang paling ringan dulu aja ya untuk memahami sosiologi, itu kita lihat dari sejarah filsafat itu sendiri gitu. Filsafat ilmu terutama ya, filsafat ilmu dan juga filsafat ilmu sosial. Kapan sih itu adanya? Ya itu adanya ketika masa atau abad di zaman Yunani kuno gitu ya. Ketika itu zaman Plato, kemudian Socrates dan segala macam. Lalu kemudian masuk kepada abad-abad pencerahan, Renaissance, kemudian masuk kepada revolusi industri dan segala macam. Itu rentannya, nanti kita akan cerita lebih panjang. Tapi gini, konsep filsafatnya kita harus maknai bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang bukan hanya, kalau secara definisi bahasa kan sosius and logos ya. Teman-teman bisa searching sosius and logos, artinya adalah ilmu tentang masyarakat gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, ilmu tentang masyarakat apakah sebatas itu, hanya sebatas itu konteksnya? Kalau orang tidak mau bermasyarakat gimana? Nah, itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan. Lalu balik lagi kepada soal filsafat, bahwasanya sosiologi itu ternyata sebelum ini disebut sebagai ilmu ya, sosiologi itu sebagai ilmu, ternyata sosiologi itu disebut sebagai ilmu tentang berkawan. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena bagi kami saja di orang sosiologi saja, ini saya terutama ya, aku cukup tercengang, cukup kaget dan juga cukup wah ketika ada salah seorang profesor yang bilang seperti itu. Di sosiologi itu adalah ilmu berkawan. Sejatinya adalah ilmu berkawan. Nah, ini makna filosofis loh. Kenapa seperti itu? Karena sebelum adanya sosiologi itu sebagai ilmu, lalu sosiologi disebut sebagai apa gitu. Padahal kan orang sudah berinteraksi zaman itu kan. Katakanlah kayak gini, kalau saya membocorkan sedikit ya. Aku bocorin sedikit bahwa sosiologi sebagai ilmu itu baru digaungkan oleh tokoh-tokoh klasik sosiologi. Kalau teman-teman sosial, alumni PS gitu, alumni SMA IPS mungkin tahu ada tokoh namanya Auguste Comte, orang Perancis. Dia disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Nah, beliau itu adalah orang yang mencetuskan sosiologi sebagai ilmu. Jadi ada sebuah struktur yang bermain, ada sebuah konsep yang bermain, ada sebuah rentetan yang lain yang bermain ketika sosiologi itu sudah sebagai ilmu. Tapi sebelum itu sebagai apa sosiologi ini? Nah, itu kan pertanyaan nih. Nah, ternyata kata profesor itu, salah satu profesor di universitas di Indonesia,
bilang bahwa sejatinya sosiologi itu adalah ilmu tentang berkawan. Wow. Jadi lebih benar-benar menekankan lagi gitu loh. Dulu sebelum ada ilmu tentang masyarakat, ya orang hidup untuk berkawan gitu, untuk mencari sebuah aliansi, untuk mengumpulkan teman, berteman segala macam, dan itu kebutuhan gitu. Bagaimana kalau kita melihat sejarah perang dunia dan juga mungkin perang-perang masa-masa kerajaan zaman dulu, kemudian mungkin ke arah-arah peradaban-peradaban kuno, baik itu Romawi ataupun Yunani ataupun kerajaan Islam dan sebagainya. Pada sejatinya kan itu yang orang inginkan gitu loh. Nah itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua gini, kita bentuk bahwa sosiologi adalah ilmu tentang berkawan. Manusia itu adalah makhluk yang unik loh gitu. Unik. Kenapa unik? Karena gini, manusia dibanding dengan makhluk yang lain, katakanlah di dunia ini kita sepakati ya, manusia, kemudian tumbuhan dan juga hewan. Nah dibanding dua yang lainnya, manusia ini kan hidupnya itu bisa di mana aja, ya nggak? Kalau hewan sama tumbuhan dia punya habitatnya masing-masing, mereka punya kekhususan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nggak bisa kita memaksakan, misal walaupun banyak penelitian sudah dilakukan, tumbuhan yang dengan iklim di gurun misal kita paksakan untuk ada di tropis misalnya, sejatinya mereka nggak bisa, tapi dengan berbagai inovasi baru bisa gitu. Hewan juga kayak gitu, punya habitatnya sendiri masing-masing. Nggak bisa kita paksakan hewan yang ada di daerah subtropis kemudian kita pindah ke kutub gitu. Apakah mereka bisa bertahan di situ? Nah manusia ini unik. Kita walaupun kita mungkin lahirnya di Indonesia, tinggal dan besar di Indonesia, tapi kita bisa dong untuk pindah dan tinggal dan bisa beradaptasi di tempat lain, di Jepang kah, di Arab kah, di Afrika, di Amerika, di Eropa, bahkan di kutub sekalipun, bahkan sekarang di bulan, di luar angkasa. Entah bagaimana ya Tuhan yang menciptakan kita, tapi sejatinya dalam konteks sosiologi itu kita benar-benar bisa adaptable, makhluk yang bisa penuh dengan adaptasi, bisa beradaptasi dengan baik. Nah itulah yang pada akhirnya menuntun kepada pemahaman sosiologi itu sebagai ilmu berkawan. Apa sih yang harus kita perlukan ketika kita itu pindah atau berada di tempat yang bukan sebenarnya tempat zona nyamannya kita gitu. Ya kita harus punya kawan, kita harus berkawan loh. Kita harus menguasai bahasa di sana, kita harus menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Kita harus mencari teman untuk kita bisa ya bareng-bareng lah gitu. Ya meskipun orang itu memilih untuk dia tidak berkawan secara langsung, katakanlah dengan istilah orang-orang atau teman-teman yang introvert, ya mungkin introvert kan itu dia tidak punya kawan sebanyak orang-orang yang extrovert gitu ya, tapi dia punya kawan tetap. Entah itu dia punya kawannya seorang kasir minimarket, dia kawannya adalah seorang cleaning service, ya kawan-kawan yang mungkin tidak diduga oleh orang yang pada umumnya atau orang-orang extrovert gitu. Nah itu pun berarti dia perlu kawan gitu. Nah ini sebagai sebagai sebuah reason bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang dekat sama kita. Kemudian kita juga butuh di situ, kita juga sehari-hari ikut ada di situ. Dan bagaimana perkembangan sosiologi nanti itu pun bisa banyak banget yang pengen aku sharing. Tentunya juga mungkin ya berbasis dengan literatur, berbasis juga dengan nanti ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ahli. Kemudian mungkin juga nanti akan ngobrol-ngobrol sama ya bareng lah, collab sama teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain, karena menarik gitu. Jadi memang aku aja dulu adalah sebenarnya bukan orang yang punya pandangan kepada sosiologi itu secara penuh gitu, secara interesting gitu, enggak sebenarnya. Waktu waktu SMA dulu awalnya lebih pengen untuk masuk ke jurusan politik, terutama aku sangat interest saat itu dengan
jurusan politik pemerintahan JPP di UGM gitu. Nah itu bener-bener menggebu-gebu dulu ya, benar-benar menggebu-gebu di tahun itu dengan cita-cita yang salah satunya ingin menjadi orang yang ya bisa bermanfaat di bidang politik, entah itu sebagai dewan ataupun sebagai pemimpin daerah, pemimpin nasional segala macam. Lalu singkat cerita, ternyata waktu gagal di SNMPTN itu sempat bikin down sebentar gitu. Tapi akhirnya harus bangkit lagi karena harus menatap sebenarnya aku ini cocoknya di mana sih. Nah, itulah akhirnya yang menuntun aku proses saat itu menjalani hari-hari untuk belajar, menyiapkan diri untuk SBMPTN, dan akhirnya ketemu sama, ya ini nggak sengaja sih, namanya kita uji coba kan, try out gitu. Terus akhirnya coba-coba untuk masuk ke salah satu jurusan sosiologi di salah satu universitas. Saya alumni Unsud ya, Universitas Jenderal Sudirman. Saya coba ke sana dan ternyata lulus gitu. Lalu tryout yang kedua muter lagi nih, nyoba sosiologi UGM gitu ya. Tapi belum tahu pemaknaan aku kepada sosiologi itu belum tahu. Pengen pokoknya lulus aja, yang penting kuliah gitu. Nggak lulus karena nggak lulusnya karena minusnya, nggak nasional aku minus sekitar 80 poin. Nah pada akhirnya tryout ketiga sampai tryout seterusnya aku milih sosiologi Unsud dan alhamdulillah lulus gitu, sampai kepada SBMPTN-nya pun alhamdulillah lulus, dan ya sekarang pun lulus juga, sudah selesai gitu. Lalu bagaimana sih aku memaknai sosiologi itu? Akhirnya flashbacknya ketika SMA lagi gitu. Tapi udah kuliah nih, posisinya udah kuliah. Waktu SMA tanpa aku sadari ternyata aku sebenarnya lebih punya kemampuan gitu, pemahaman aku di sosiologi dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Wah kataku. Jadi sampai ini kelas 10, dari kelas 10 sampai kelas 12, terutama di kelas 12 saat itu ada materi tentang penelitian sosial. Itu aku sangat interest banget. Zaman itu. Terus juga ulangan harian, pernah aku ulangan harian itu dapat yang tertinggi di kelas. Nah itu sebuah sharing aja. Jadi hari ini itu tadi yang pengen aku share buat kita semua tentang sosiologi, what is sosiologi. Ini adalah series pembuka. Nanti kita akan lanjut di seri-seri selanjutnya dengan sharing-sharing di what is sosiologi. Semoga kita paham dengan sosiologi dan semoga kita jadi manusia yang memanusiakan manusia. Terima kasih.